Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Guru Sekolah Dasar Negeri 11 Bukit Apit Puhun, Bukit Tinggi, mengeluh karena jadi langganan banjir. Gadis tamatan jurusan Kriya di sebuah universitas negeri di Padang, kembangkan usaha batik tulis di Pasaman Barat. Setelah menyelesaikan perkara pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri Dharmasraya Rabu pagi mengumpulkan semua barang buktinya untuk dimusnahkan. Di antaranya 542 kardus rokok ilegal, 9 pucuk senjata api rakitan, 7 di antaranya laras panjang, dan 2 berjenis pistol. Selain itu 1 kg sabu-sabu dan 1 kg ganja kering. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan 3 cara. Senjata api rakitan dipotong dengan gergaji mesin. Sabu-sabu dicampur air dan diaduk menggunakan blender. Sedangkan barang bukti rokok ilegal serta daun ganja kering dibakar. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejari Dharmasraya, barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang tahun lalu dan pelakunya telah menjalani hukuman. Di mana pada hari ini kita melakukan pemusnahan terhadap 542 karton rokok ilegal dan 1 kg sabu, 1 kg ganja, 7 pucuk senjata api rakitan. Untuk pemusnahan pertama untuk senjata api itu pemusnahannya dengan cara dihancurkan menggunakan mesin gerinda. Pemusnahan rokok ilegal kita menggunakan teknik dibakar, dengan ganja juga kita bakar, musnahkan dengan cara dibakar. Sementara untuk sabu kita pemusnahannya dilakukan dengan cara di blender. Pemusnahan ini disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta instansi terkait lainnya. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Berpotensi sebagai daerah penghasil kopi, Pemerintahan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo, bekerja sama dengan salah satu organisasi kemasyarakatan mengembangkan salah satu wilayahnya sebagai desa kopi. Letaknya yang berada di ketinggian membuat daerah Sirukam di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo sangat cocok untuk pengembangan budidaya kopi. Untuk menunjang kegiatan ini, Pemerintahan Nagari bekerja sama dengan sebuah organisasi kemasyarakatan menjadikan salah satu lokasi di daerah ini sebagai sebuah desa kopi. Berbagai jenis tanaman kopi mulai dibudidayakan. Namun yang menjadi unggulannya adalah kopi jenis Robusta dan Arabica karena tanaman kopi jenis ini lebih cocok dengan kondisi daerah. Abdul Rahman selaku pegiat tanaman kopi di daerah ini mengatakan, kopi dari daerah ini sangat disukai para penikmat kopi karena mempunyai keunggulan cita rasa. Menurut Abdul Rahman, saat ini dari keseluruhan wilayah desa ini, 50% diantaranya sudah mulai ditanam tanaman kopi dan beberapa diantaranya sudah mulai berproduksi. Arabica di Nagari Sirukam karena memang cocok dengan ketinggian dan peruntukan untuk kopi Arabica sendiri. Dan sebagian orang sudah mereview, mereka mengatakan kopi di Nagari Sirukam itu punya karakter sendiri. Beda kayaknya dengan kopi di Alan Panjang, Kerinci, kemudian di Solok Selatan gitu. Alhamdulillah di Nagari Sirukam itu punya ciri khas Arabica sendiri.
Pengembangan desa kopi ini juga didukung penuh pemerintahan Nagari Sirukam dengan harapan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami sudah bisa memproduksi kopi kami sendiri yang produknya ini sudah mulai dikenal di berbagai kalangan masyarakat. Ini memakai label itu kopi Solo Sirukam, itu ada 2 jenis, ada yang Arabica dan juga kami memproduksi yang Robusta. Hingga saat ini, produksi kopi dari Sirukam sudah mulai dikenal luas masyarakat. Bahkan kopi yang diberi label Solo Sirukam ini pun sudah mulai dipasarkan ke beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba rasa kopi ini? Silakan datang ke Sirukam. Garnadi melaporkan dari Solo. Ternyata batik tulis ada loh di Kabupaten Pasaman Barat. Tepatnya di Jorong Timbo Abu Ateh, Nagari Persiapan Timbo Abu, Kajai. Risa Gusrianti, salah seorang pengrajinnya. Sarjana Kria ini perintis usahanya usai daerah itu diporak-porandakan gempa Februari lalu. Berbagai macam motif batik dibuat gadis 5 orang bersaudara ini. Mulai dari motif kopi, petani kopi, gunung talamau, bunga, dan lainnya. Semua motif itu merupakan ciri khas Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Risa, motif batik yang dibuatnya merupakan karya sendiri, sehingga tidak akan sama dengan motif batik lainnya. Selain itu, pembeli juga bisa memesan motif batik sesuai keinginannya. Selain itu, pembeli juga bisa memesan motif batik sesuai keinginan. Batik ukuran 2 meter dibanderol mulai dari Rp400.000 hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kesulitan. Awalnya Risa mulai membatik untuk membantu perekonomian orang tuanya. Selain itu, di daerah ini juga jarang ditemukan perajin batik tulis seperti yang dilakoninya. Kalau ide awalnya sih buat bantu perekonomian keluarga ya, cuma tujuannya sebenarnya itu mau meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kalau ciri khas Pasaman Baratnya sih di sini masih ngangkat kopi ya, karena kopi itu kan tahu orang kan oleh-oleh Pasaman Barat gitu, apalagi di Kecamatan Talamau tahu orang kan kopi gitu, jadi khasnya masih kopi, tumbuhan kopi. Saat ini, karya Risa hanya dipasarkan melalui media sosial atau dari mulut ke mulut. Dalam 1 bulan, ia bisa menjual 3 sampai 5 helai kain batik dengan omset hingga Rp2,5 juta. Tak banyak sarjana baru di Sumatera Barat yang kembali ke kampung halamannya untuk berkarya. Sebagian besar dari mereka justru merantau dan mengembangkan daerah lain dengan ilmu yang diperolehnya. Apa yang dilakukan Risa Gusrianti perlu diapresiasi pemerintah Pasaman Barat, karena dia adalah satu dari sarjana yang sedikit itu. Kita berusaha membuat karya batik tulis itu sangat sulit dan tidak semudah yang dibayangkan. Kita membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keahlian khusus.
pantas saja harganya sangat fantastis, mulai dari Rp400.000 hingga Rp1 juta. Sepatu Lum dari Pasar Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.